selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya anak sekolah minggu di rumah? Iya, pasti baik semuanya kan? Luar biasa. Tuhan menyertai kita sehingga pada saat ini kita diberi kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Ya, anak-anak lihat tadi matahari enggak? Ya, matahari muncul dari sebelah mana? Dari timur sampai ke barat. Siapa yang ciptakan matahari? Ya, betul sekali, Tuhan. Iya, Tuhan menciptakan matahari. Dia terbit dari timur sampai terbenam ke sebelah barat. Iya, kita akan nyanyikan bersama dari terbit matahari. Silakan anak-anak berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Tetap berdiri, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan waktu buat kami, akan kami isi dalam beribadah bersama. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari ALKITAB, yaitu Alkitab. Apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, berdiri kembali deh, kita nyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, silakan duduk. Kita akan berdoa.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Siapkan hati anak-anak, siapkan telinga untuk mendengar dengan baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi anak sekolah minggu. Tadi kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk cerita. Jadi anak sekolah minggu di rumah, harap tenang dan fokus ketika mendengarkan cerita ya. Ya, jadi hari ini cerita firman Tuhan itu diambil dari Alkitab. Dan nanti kita akan baca sama-sama firman Tuhan tersebut. Ya, jadi cerita firman Tuhan hari ini dimulai dari seorang nabi Tuhan, anak sekolah minggu. Nabi Tuhan ini sangat disayang oleh Tuhan. Kenapa dia disayang oleh Tuhan? Karena dia selalu menuruti setiap perintah Tuhan. Setiap Tuhan memerintahkan sesuatu, nabi Tuhan ini selalu mengikuti perintah Tuhan. Nah, nabi ini bernama Nabi Elia. Jadi nabinya bernama Nabi Elia. Nah, pada suatu hari anak sekolah minggu, Nabi Elia ini mendapat ancaman bahwa dia akan dibunuh oleh seorang yang bernama Izebel. Jadi Elia mendapat ancaman bahwa dia akan dibunuh oleh seorang yang bernama Izebel. Nah, mendengar bahwa Elia akan dibunuh oleh Izebel, Elia pun takut anak sekolah minggu, ya, karena Elia ini masih manusia biasa, ya. Jadi dia takut karena dia mau dibunuh. Mendengar bahwa dia akan dibunuh oleh Izebel, dia pun lari menjauh. Dia lari sampai ke suatu padang gurun. Nah, di padang gurun yang sangat luas ini, dia menemukan sebuah pohon ara, dan di pohon ara ini pun dia berhenti dan beristirahat karena sudah sangat capek ketika dia berlari jauh. Nah, dia pun duduk di pohon ara ini. Saking capeknya, saking takutnya, dia pun duduk sambil berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya, Elia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong jaga dan lindungi saya agar saya tidak dibunuh oleh Izebel." Nah, setelah berdoa dan sudah capek karena berlari jauh, Elia pun tertidur anak sekolah minggu, ya. Elia tertidur di bawah pohon ara. Nah, ketika dia tertidur, dia bermimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini berkata kepada Elia, "Elia, jangan tidur lagi, tapi bangun dan makanlah." Nah, ketika Elia bangun dan kaget karena bertemu malaikat di dalam mimpinya, Elia bangun. Dan tiba-tiba anak sekolah minggu, di samping Elia ini ada makanan dan minuman. Ya, dia tidak tahu kenapa tiba-tiba ada makanan dan minuman, tapi dia tahu bahwa makanan dan minuman ini diberikan oleh Tuhan, ya anak sekolah minggu. Jadi walaupun di dalam keadaan sedang takut, lagi dalam keadaan sedang khawatir karena mau dibunuh oleh Izebel, tapi Tuhan tetap menjaga dan melindungi Elia. Kenapa? Karena Elia selalu datang dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan Tuhan menyediakan makanan dan minuman untuk Elia yang sedang capek karena berlari anak sekolah minggu. Nah, akhirnya Elia pun mengambil makanan ini dan minuman ini, kemudian dia memakannya. Dan akhirnya pun dia kenyang. Nah, setelah dia kenyang, setelah makan dan minum, dia pun melanjutkan kembali perjalanannya untuk menjauh dari Izebel. Jadi Tuhan menguatkan dan menjaga Elia dalam keadaan apapun. Begitupun dengan kita anak sekolah minggu, dalam keadaan apapun kita hari ini, kita lagi takut, kita lagi khawatir, tapi kalau kita datang selalu kepada Tuhan, Tuhan pasti selalu ada untuk menjaga kita. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini. Anak sekolah minggu, silakan tulis bahan ceritanya. Bahan ceritanya diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Pak Guru ulangi, 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8.
Pokok ceritanya, Tuhan menolong dan menguatkan Elia. Tuhan menolong dan menguatkan Elia. Nah, anak sekolah minggu silakan buka Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini dari 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Ya, kalau kitab Raja-Raja itu di Perjanjian Lama ya. Nah, anak sekolah minggu silakan buka Alkitabnya 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Nah, Pak Guru yang bacakan. Firman Tuhan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Itulah firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi sudah mendengar firman Tuhan kan? Betapa baiknya Tuhan itu memelihara Bapak Elia. Allah itu baik tidak? Atau Tuhan Yesus baik tidak? Pasti baik ya. Ya, kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Kasihnya besar, kasihnya besar, kasihnya besar, kasihnya besar, Dia baik bagiku. God disebut, God is so good. God is so good, God is so good, is so good to me. Ya, Allah itu baik untuk semua orang, untuk anak-anak, ibu guru dan semua ciptaannya. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ayo anak-anak siapkan persembahannya. Kita akan menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, anak sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa teman kita yang sedang dalam kelemahan tubuh, jadi kita akan doakan bersama nantinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Terima kasih karena di hari yang indah ini kami masih boleh diberikan kesempatan oleh-Mu Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami tadi sudah memuji Engkau, bahkan tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Nabi Tuhan, yaitu Bapak Elia yang selalu di dalam keadaan apapun Tuhan, mau dia takut, mau dia khawatir, selalu datang kepadamu dan Engkau juga selalu ada untuk dia, datang menjaga dan menolong dia Tuhan. Semoga itu menjadi pelajaran buat kami Tuhan, untuk juga selalu datang kepadamu di dalam keadaan apapun kami hari ini,
Jika kami mungkin sedang takut, sedang khawatir Tuhan dengan kondisi kami, tapi Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kami berdoa untuk anak sekolah minggu yang hari ini masih bersekolah dari rumah karena keadaan Tuhan. Mohon Engkau tetap setia ada untuk mereka. Walaupun belajar dari rumah itu tidak akan melemahkan mereka Tuhan atau mengurangi semangat mereka untuk belajar dan menuntut ilmu dan menjadi anak sekolah minggu yang pintar dan hebat dalam kondisi apapun Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk sekolah minggu yang ada yang sedang sakit, yaitu adik Riko dan adik Kinan dan ibu guru Osin. Mohon Engkau datang untuk mereka Tuhan, datang menyembuhkan mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh hari ini, agar nantinya mereka dapat kembali sembuh dan dapat beraktivitas kembali dengan baik. Mungkin ada juga yang tidak disebutkan namanya, tapi Engkau Tuhan tahu bahwa mereka sedang dalam kelemahan tubuh dan datang juga untuk menolong mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami dalam keadaan apapun mereka hari ini, jaga dan lindungi mereka Tuhan, berikan mereka semangat dalam melakukan pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Tuhan Yesus, berdoa juga buat bangsa dan negara kami yang sedang dalam proses untuk menghentikan dan membatasi virus corona ini. Kuatkan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat membantu bangsa ini Tuhan untuk terlepas dari virus corona dan kami dapat kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan atau minggu yang akan datang. Shalom.